بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia yang kita jalani, tidak jarang kita mendapatkan kejutan-kejutan. Ada suatu peristiwa yang mengejutkan, yang menggembirakan hati. Ada juga peristiwa yang mengejutkan, yang mendukakan hati. Dan di akhirat kelak, begitu juga akan dialami oleh sebahagian orang. Akan ada orang-orang yang diberi kejutan yang membahagiakan hatinya, dan ada juga orang-orang yang mendapat kejutan yang mendukakan dan menghancurkan hatinya. Dalam kategori yang pertama, salah satu contohnya dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarfa'u darajatal 'abdi salih fil jannah, fayaqulu ya Rabbi anna li hadha, fayaqulu biistighfari waladika laka." Kelak Allah akan betul-betul mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam syurga, yang di saat itu bertanyalah dia dengan penuh keheranan, "Ya Allah, ya Tuhanku, dari mana aku mendapatkan semua ini?" Dia mendapatkan kejutan, tapi kejutan yang membahagiakan hati. Tapi tetap timbul sebuah pertanyaan, kenapa dia bisa mendapatkan kenaikan derajat di dalam syurga? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini disebabkan dengan istighfar anak-anakmu untukmu. Seorang ayah, seorang ibu atau kedua orang tua mendapatkan kejutan yang membahagiakan hati, diangkat derajatnya di dalam syurga ke derajat yang sangat tinggi, disebabkan karena di dunia dulu dia mau berkorban waktu, dia mau berkorban harta, dia mau berkorban segalanya demi apa?
demi menjadikan anak-anak dan keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan dan meminta ampunkan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kemudian contoh yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan berusaha mengamalkannya, maka di akhirat kelak kedua orang tuanya akan diberikan mahkota yang cahayanya seperti cahaya matahari, diberikan perhiasan yang nilainya melebihi nilai dunia dan seisinya. Maka di saat itu bertanyalah kedua orang tua dari anak yang hafal Quran tadi, yang qari Quran tadi, yang mempelajari dan mengamalkan Quran tadi. Apa pertanyaan kedua orang tuanya? Bima kusina hadza, ya Allah, kenapa kami bisa diberikan mahkota ini dan perhiasan yang luar biasa ini? Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, bi akhdhi waladikum al-Quran, ini semuanya disebabkan karena anakmu adalah orang-orang yang mengambil Al-Quran. Artinya dengan jerih payah orang tuanya mendidiknya, menitipkannya ke lembaga-lembaga Quran, bahkan dengan sentuhan langsung dari tangan keduanya, menjadikan anaknya menjadi anak-anak yang ahlul Quran, maka kelak dia akan mendapatkan keutamaannya luar biasa di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, putra dan putri yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai kepala keluarga, mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, ya ahlul Quran, yang kelak akan menjadi syafi', penolong dan kebanggaan untuk orang tuanya di akhirat nanti. Kemudian kaum muslimin, ada juga tipe orang yang kedua, tipe orang yang Allah berikan kejutan atau terjadi atas dirinya sebuah kejutan yang mendukakan hatinya, yang dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan imam-imam yang lain, pernah suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau yang ada di hadapan beliau saat itu, atadruna manil muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah, man laysa dirhamun lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah, yaitu seseorang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta apapun. Tapi apa kata Nabi? Qala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa sawmin wa zakatin. Yang aku maksud dengan orang yang bangkrut dari kalangan umatku di hari kiamat nanti adalah, yaitu seseorang yang membawa pahala salatnya, yang membawa pahala puasanya, yang membawa pahala zakatnya, yang membawa pahala amal-amal kebaikannya. Rasa-rasanya satu kakinya sudah berada di syurga, sudah begitu yakin sebentar lagi dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi sayang beribu sayang, kata Nabi, qad syatama hadza, selama di dunia dia sering sekali mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hadza, selama di dunia dia pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, bahkan dia tidak jarang memakan harta yang bukan haknya. Wa daraba hadza, bahkan tangannya begitu ringan menzalimi. Wa safaka dama hadza, bahkan dia pun berani menumpahkan darah orang lain. Lalu apa yang terjadi kaum muslimin? Maka diberikanlah pahala kebaikannya kepada orang yang pernah dia zalimi,
Kemudian ketika amal kebaikannya sudah habis sedangkan orang yang dizalimi masih banyak, maka Allah berikan keburukan orang yang terzalimi kepada dirinya. Di saat itu dia berada dalam posisi minus kebaikan dan plus dosa. Di saat itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Telah berlalu bulan Ramadan dan kita pun sudah berada di penghujung bulan Syawal. Sudah bercapek-capek, berpenat-penat, berletih-letih kita beribadah di bulan Ramadan. Berpuasa di siang harinya, berqiyam di malamnya. Tidak lupa baca Quran, tidak lupa sedekah, wakaf, zakat dan segala macam. Tidak lupa baca Quran. Apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan tabungan pahala yang kita giatkan selama bulan Ramadan dan tentu saja di bulan-bulan yang lain akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, yang ujung kehidupan kita adalah syurganya Allah. Tetapi ada orang yang akan datang dengan banyak pahalanya tadi akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Disebabkan apa? Disebabkan karena lisan yang tidak terjaga dan tangan yang tidak terselamatkan dari kezaliman kepada orang lain. Sejatinya kaum muslimin, seorang muslim itu kata Nabi adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang bisa selamat muslim yang lain atau orang lain dari keburukan lidahnya, dari keburukan tangannya. Maksudnya dia sangat berhati-hati jangan sampai kata-katanya menzalimi orang lain, jangan sampai perbuatannya menzalimi orang lain. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim ke atas diriku, dan aku telah jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Hati-hati ketika kita berkomunikasi, bergaul dengan orang lain. Jaga lisan, jaga komentar. Apalagi dengan berkembangnya media sosial yang luar biasa. Banyak orang dengan akun-akun pribadinya, bahkan mungkin dengan akun-akun palsu, menyebarkan kedustaan, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak benar, sehingga merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Seorang saudara bisa berselisih dengan saudaranya karena ada yang mengadu domba di antara keduanya. Sebuah masyarakat bisa rusak tatanan sosialnya karena ada pihak-pihak dengan lisan, dengan berita yang disebarkan berita kebohongan. Ada negara yang hancur lebur disebabkan timbulnya fitnah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya Nabi mengatakan, mayatman li ma baina fakhid, mayatman li, siapa yang bisa menjamin keselamatan apa yang ada di antara bibirnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, aku akan jaminkan untuknya syurga. Kemudian kaum muslimin, yang akan membuat seseorang itu bangkrut adalah karena tindak tanduk perbuatannya tidak dia jaga sehingga menzalimi orang lain. Walaupun dengan hal yang sangat sederhana, berhati-hatilah kita. Ketika kita membawa kendaraan misalnya di malam hari, biasanya kendaraan apakah itu mobil maupun sepeda motor dibekali dengan dengan tipe lampu yang berbeda-beda. Ada lampu untuk menerangi jarak dekat, ada lampu menerangi jarak jauh. Ketika kita sendirian di jalan, tidak ada lawan di depan kita, maka silahkan saja kita menghidupkan lampu
yang jauh itu supaya jalan semakin terang. Tetapi lain ceritanya ketika kita mendapati ada orang lain di hadapan kita, kemudian kita dengan egoisnya mesti menghidupkan lampu jauh itu yang akan menyilaukan matanya dan membahayakan dirinya. Hati-hati kaum muslimin. Mungkin di saat itu terucaplah dalam lisannya, ya Allah, si fulan telah menzalimi saya dengan mobil lampunya, dengan lampu mobilnya, dengan lampu kendaraannya. Maka tegakkanlah keadilan atas dirinya. Ketika seorang membawa kendaraan di jalanan di waktu hari hujan atau selepas hujan, ketika ada genangan air yang sejatinya seharusnya dia pelankan kendaraannya sehingga tidak memercikkan air membasahi kendaraan yang lain ataupun orang yang berjalan di tepi jalan, tetapi tetap dia lajukan kendaraannya dengan kencang tanpa peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya atau kendaraan yang di samping kiri dan kanannya sehingga membasahi, mengganggu orang lain. Hati-hati. Bisa jadi di saat itu orang yang merasa terzalimi berdoa kepada Allah untuk minta keadilan. Hati-hati kaum muslimin. Jangan pernah anggap sepele kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita ibaratkan, janganlah kita seperti ember-ember bocor. Ada orang punya ember, dia terus isi embernya dengan air. Tapi sayang beribu sayang, ternyata embernya banyak lubangnya. Dia terus isi dengan air. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah capek mengisi embernya dengan air, tetapi karena embernya bocor dan dia tidak perbaiki, maka habislah air yang telah dia tuangkan tadi, tidak meninggalkan bekas apapun dan manfaat untuk dirinya. Maka orang yang cerdas adalah ketika dia tahu embernya banyak yang bocor, maka dia akan berusaha menempel, memperbaiki kebocoran dari embernya, sehingga ketika dia tuang lagi air ke dalamnya, maka dia akan bisa menampung dengan baik air yang dituangkan di dalamnya. Maka beginilah diri kita lebih kurang kaum muslimin. Ember tadi adalah diri kita, air yang disiram tadi adalah amalan-amalan kita, sedangkan lubang-lubang yang ada di ember itu adalah kezaliman-kezaliman yang mungkin pernah kita lakukan kepada orang lain. Bisa jadi dengan lisan kita, bisa jadi dengan perbuatan kita. Maka seorang muslim yang cerdas adalah dia berusaha bagaimana menutupi ember-embernya yang bocor itu. Dengan cara apa? Dengan cara meminta maaf dan keredaan terhadap orang yang pernah dia zalimi. Ketika ada sebuah pertanyaan diajukan, mana yang lebih berat antara meminta maaf dengan memaafkan? Sebagian orang menjawab yang berat itu meminta maaf. Maka kita katakan, kalau ada orang yang mengatakan meminta maaf itu adalah berat, lebih berat daripada memaafkan, maka ini berarti dia adalah orang yang tidak tahu diri. Bagaimana dia bisa mengatakan meminta maaf itu adalah sebuah hal yang berat untuk dirinya, padahal itu adalah sebuah kewajiban untuk dia lakukan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan begitu berat saya memaafkan si fulan, si fulanah, karena begitu banyak kezaliman yang pernah dia lakukan kepada saya. Ketika ada orang yang melakukan itu, mungkin wajar di satu sisi. Kenapa? Karena dia yang merasakan bagaimana susahnya, bagaimana beratnya dizalimi, difitnah, dicaci maki dan seterusnya. Tetapi kaum muslimin, bagi kita yang berbuat salah, ringankanlah tangan, ringankanlah lisan kita untuk meminta maaf. Dan bagi kita yang terzalimi, bukalah hati, lapangkan hati untuk memaafkan walaupun berat di awalnya. Karena kata Nabi SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Ketika seorang hamba memaafkan kesalahan saudaranya, maka Allah akan tambahkan kemuliaan untuk dirinya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya
yang akan menuai hasil dari banyaknya amal kebaikan yang kita lakukan di dunia dan terhindar dari menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا